Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kelas 10 MIPA SMA Istiqomah Muhammadiyah Samarinda. Jadi, kali ini Ibu akan menjelaskan step by step dari materi yang telah Ibu bagikan kepada kalian di Edumu. Nah, jadi ini kita inti-intinya ya. Ibu jelasin yang bagian perhitungan. Nah, kita masuk ke bab struktur atom dan sistem periodik unsur. Kalau kalian sudah baca, di sini nanti materinya ada beberapa sub, ada teori atom dan perkembangan model atom, struktur atom, tanda atom, konfigurasi elektron, serta sistem periodik unsur. Nah, yang akan kita bahas ini lebih ke tanda atom ya, karena nanti tanda atom ini harus kalian benar-benar harus matang sebelum kalian menginjak ke konfigurasi elektron. Untuk teori atom, perkembangan model atom, serta struktur atom, Ibu rasa kalian bisa sendiri untuk mencari tahu. Bahkan kalian juga Ibu suruh untuk membuat pertanyaan tentang materi ini. Jadi Ibu rasa pastinya kalian nih ada ketertarikan untuk materi bab ini. Oke, teori atom ada beberapa. Dari Democritus, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan juga mekanika kuantum. Nah, untuk teori atom Democritus, dia itu sebenarnya awal dari segala teori atom yang ada. Jadi Democritus itu bilang kalau materi itu tersusun dari partikel-partikel kecil yang sebenarnya nggak bisa lagi dibagi. Gitu. Jadi dia bilang, ada loh materi yang kalau kita bagi-bagi sampai sekecil apapun, kita nggak akan bisa nih bagi lagi. Nah, itu yang disebut dengan atomos. A itu tidak, tomos itu artinya dibagi-bagi. Nah, selanjutnya Dalton berspekulasi lagi bahwa unsur itu terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Atom dari suatu unsur adalah identik. Senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Nah, teori atom Dalton ini yang dibahas disinggung di materi bab 1 kemarin. Lalu ada teori atom Thomson. Beliau mengatakan bahwa percobaan dengan sinar katoda itu menemukan partikel bermuatan negatif di dalam suatu atom. Nah, partikel bermuatan negatif ini yang disebut dengan elektron. Jadi, kalau di dalam kimia, elektron itu identik dengan partikel bermuatan negatif. Nah, atom itu merupakan bola pejal. Jadi, yang negatif itu di sekelilingnya nih, kayak roti kismis. Nah, kalau Rutherford seperti ini, dia yang menemukan bahwa ternyata selain negatif juga ada nih yang positif di dalam atom, partikel-partikelnya. Kurang lebihnya seperti itu, kalian bisa pahamin sendiri. Intinya bahwa semua ilmuwan-ilmuwan yang ada ini, dia menemukan atom, teori-teorinya, bahkan dia menemukan partikel elektron, proton, dan juga neutron, yaitu ada J.J. Thomson, ada Goldstein, dan juga ada James Chadwick. Tuh. Nah, kita masuk ke tanda atom. This is the special things yang kalian harus ketahui karena kalian baru kelas 10. Tentunya ini benar-benar sangat krusial supaya kalian bisa mengenal apa aja sih atom yang ada di bumi ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, tanda atom atau lambang atomnya, itu ada A, X, Z. Jadi maksudnya itu perlambangan saja. Bukan berarti ada atom X, A, Z gitu, enggak. Tapi itu hanya perumpamaan saja. Nah, di sini X itu merupakan lambang unsur. A itu adalah nomor massa, dan Z itu adalah nomor atom. Apakah A sama Z selalu seperti itu bentuknya? Selalu susunannya A di atas, Z di bawah? Nah, tidak. Yang tetap itu hanya X, sedangkan A sama Z itu bisa berpindah-pindah. Maksudnya nggak cuma A yang di atas, Z di bawah. Bisa juga sewaktu-waktu Z di atas, A di bawah, atau di samping. A sama Z-nya sama-sama di samping. Nah, itu bagaimana caranya kita mengetahui yang mana nomor massa, yang mana nomor atom, sedangkan posisinya berubah. Oke, di sini Ibu akan bahas lebih lanjut. Oke, kita masuk ke paint ya. Di sini Ibu akan gambar di paint. Oke, kalian dari segala macam atom
tahu nggak atom apa aja? Ya kira-kira udah pernah tahu gitu. Kalau misalnya, Bu, saya udah tahu nih, ada atom namanya ini. Oke, kita ambil aja oksigen ya, karena oksigen kan, kalian tahu ya, oksigen kan lambangnya O. Oke, kita langsung tulis O seperti ini. Dibanding kita tulis X gini. Dibanding kita X gini, kita langsung tulis O. Terus O itu kalau kalian punya buku atau kalian cari tabel periodik, kalian akan mengetahui bahwa ada yang namanya nomor atom dan nomor massa. Nah, cirinya nomor massa selalu lebih besar ketimbang nomor atom. Biasanya nomor massa itu 2 kali lipat dari nomor atom. Contohnya, oksigen itu memiliki nomor atom 8. 8 ya. Nah, nomor massanya kurang lebih 2 kali lipatnya, 16. Jadi kalian di sini jangan sampai tertukar yang mana nomor massa yang mana nomor atom nih. Kalau di sini nomor atom yang di bawah, ya kan? Nomor massa di atas. Nah, tapi kalau misalnya Ibu mau tulis seperti ini, ya Allah. Kalau Ibu mau tulis seperti ini, apakah boleh? Tentu boleh. Yang mana nomor atom? Yang atas, yang 8. Yang mana nomor massa? Yang bawah, 16. Jadi sebenarnya mereka tidak terikat dengan posisinya di mana mau dituliskan identitasnya. Bisa dimanapun, bahkan belum tentu dua-duanya tertulis. Bisa salah satu saja, bisa nomor atom saja, bisa nomor massa saja gitu. Dan nomor-nomor itu dia memiliki fungsi tertentu. Gitu ceritanya. Oke. Sampai sini Ibu harap kalian paham ya. Banyak banget atom-atom di muka bumi ini, nggak cuma oksigen aja. Bisa ada yang namanya Na, natrium, ada yang namanya hidrogen, ada yang namanya C, karbon. Tuh. Kalau H, dia nomor atomnya 1, nomor massanya 1 juga. Jadi nomor massa tadi kan identik dengan 2 kali lipatnya nomor atom. Tapi di sini nggak apa-apa. Dia memang nggak semuanya seperti itu. Tapi ya itu tadi, posisinya tidak terikat. Oke, sampai sini semoga kalian bisa paham. Kita lanjutkan. Di sini dia bilang, pada atom tidak bermuatan atau netral. Jadi muatan itu gimana sih, Bu? Ada yang namanya muatan positif dan muatan negatif. Jadi ada yang namanya muatan positif sama muatan negatif. Nah, muatan positif dan negatif itu nanti akan mempengaruhi bagaimana kinerja si atom tersebut. Jadi kalau muatan positif disebut dengan proton, muatan negatif disebut dengan elektron. Kalau inti atom disebut dengan neutron. Jadi ada bedanya ya. Oke, nomor massa. Nomor massa, jadi kita punya rumus. Nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Oke, Ibu akan kasih contoh. Di sini Ibu memiliki nomor atom. Nomor atom itu adalah proton. Jadi ini tuh adalah P. Yang ini di sini nanti kan di atas nomor massa. Nah, terus Ibu punya neutronnya N ya, neutron itu 8. Berapakah nomor massanya? Nah, kalau berdasarkan rumus itu, nomor massa nomor proton atau proton aja ya. Proton ditambah dengan neutron.
Oke, coba kita sekarang cari protonnya tadi 8 ya, ditambah neutronnya 8. Berarti sama dengan 16. Nah, itu merupakan rumusnya. Kalau kita mau cari neutron gimana, Bu? Berarti tinggal dikurang aja. Baik, sekarang kita lanjutkan ke komposisi ion. Seperti yang Ibu tadi sampaikan, ada yang partikel bermuatan positif dan ada partikel yang bermuatan negatif di dalam atom. Nah, jadi kalau misalnya atom itu bermuatan positif itu disebut kation, sedangkan atom yang bermuatan negatif disebut anion. Nah, ini nanti bakalan kita pakai di kemudian hari di beberapa materi berikutnya. Oke, kalau selanjutnya ini yang terakhir, ada pengelompokan atom-atom. Ada 3 jenis pengelompokan, ada isotop, isobar, dan isoton. Kalau isotop, ingat aja bahwa top, P. Isotop berarti geng-geng, artinya kayak geng gitu, suatu kelompok di mana atom-atom itu memiliki proton yang sama. Tadi proton itu apa? Nomor atom, berarti isotop itu adalah geng atau kelompoknya atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama. Contohnya nih, Bu, kok bisa kayak gini, Bu? Bukannya hidrogen itu cuma satu. Jadi ada beberapa jenis atom kadang di muka bumi ini tuh yang nggak cuman misalnya hidrogen itu ternyata masih ada beberapa jenis gitu. Kadang ada yang seperti itu, kadang cuma satu jenis. Nah, kalau yang di sini dia ada 2 jenis, yang memiliki nomor massa 2 dan yang memiliki nomor massa 1. Nah, karena sama-sama nomor atomnya 1, maka disebut dengan geng isotop atau kelompok isotop. Selanjutnya adalah isobar. Isobar itu ingatnya bar. Jadi kayak isobar itu kelompok di mana atom-atom memiliki nomor massa yang sama. Jadi kayak bar-bar massa atom gitu-gitu. Jadi nomor massa tadi kan yang besar ya. Ingat nomor atom atau proton itu bedanya sama nomor massa adalah nomor massa akan lebih besar, pasti akan lebih besar. Harus diingat. Jadi di sini misalnya kalium itu sama dengan argon. Nomor masanya 40 dengan 40, tapi nomor atomnya berbeda. Nah, berarti ini gengnya isobar. Gitu. Dan yang terakhir ada yang namanya isoton. Isoton ingat N neutron. Jadi dia memiliki neutron yang sama. Gimana caranya kita tahu neutron yang sama? Dengan rumus yang tadi. Kita bisa atur di rumus itu. Kalau neutron bisa didapatkan dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Di sini 24 dikurangi 12, 12, 23 dikurangi 11, 12. Berarti neutronnya sama untuk magnesium dan natrium. Seperti itu. Nah, cukup sampai di sini dulu. Untuk konfigurasinya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.